Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Mr. Jos, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Nah, edisi ini bukan materi lagi, tapi sharing. Kebetulan kalau pengalaman dikejar-kejar sih alhamdulillah enggak lah. Semoga enggak ya, minta doanya banget ya. Tapi alhamdulillah utang juga udah mulai berkurang, dari puluhan juga tinggal satuan lah. Nah, sebentar lagi akan ada sahabat saya, udah dikejar-kejar utang enggaknya, tapi alhamdulillah dia seorang bukan pengutang lagi, tapi pejuang. Dan utangnya udah tinggal dikit lagi. Namanya adalah Bos Art. Beliau adalah seorang young entrepreneur, seorang writer, dan seorang sekarang lagi belajar internet marketer. Usianya masih muda dan masih jomblo, luar biasa ya. Tampangnya juga lumayan ya, punya grup band dan sebagainya. Tapi insya Allah orangnya soleh, suka dan rajin ngapalin Quran. Nah mungkin gara-gara itu Allah angkat kegelisahan, Allah angkat sedihnya, Allah angkat utang-utangnya. Yuk kita sama-sama lihat sharing, dengar sharing dari Bos Art. Oke Bos Art, selamat datang di Jos Channel ini. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal semuanya. Saya Bos Art dari salah satu mahasiswa Kampus Bisnis Umar Usman. Langsung sharing aja nih, Mister. Langsung. Okay. Waktu dikejarnya itu mau pagi, siang atau sore, mungkin dia datang di rumah atau teriakannya kayak gimana. Okay. Supaya ini jadi pengingat buat yang nonton video ini. Ya inilah akibat kalau kita punya hobi ngutang dan gak garu-garuan ya. Betul banget sih. Oke, jadi sedikit sharing aja buat teman-teman semua. Mungkin banyak yang udah terlilit sama utang atau semoga nggak semuanya terlilit sama utang nih. Jangan sampai deh kita kelilit sama utang karena pastinya bakal bikin gelisah banget, bikin kita sedih. Berarti bener ya, gelisah dan sedih itu penyakit orang punya utang ya? Betul banget. Apalagi banyak utang ya? Iya, itu tapi kalau kita nggak tahu ilmunya pasti akan selalu gelisah dan sedih dan akhirnya malah bukannya berkurang, maka malah makin bertambah. Nah, alhamdulillah saya belajar banyak banget di kampus bisnis juga, di kampus bisnis Umar Usman, sama Mr. Jos juga dimotivasi untuk membayar semua utang-utang saya. Minimal niat dulu ya. Yang pertama sih kalau misalnya pengen bebas sama utang, nggak dikejar-kejar sama orang, yang pertama niat untuk melunasinya misalnya. Jangan sampai ada sifat pengecut kabur dari masalah itu. Betul banget, jangan sampai ada sifat takut untuk nggak bayar atau takut dikejar-kejar sampai akhirnya nanti malah dikejar-kejar, akhirnya malah benar-benar dikejar. Nah, kayak gitu. Niatnya menghindar malah dikejar. Iya, benar banget. Niatnya ngindar malah dikejar. Nah, itu jangan sampai terjadi lah kayak gitu. Nah, waktu yang dikejar tadi gimana? Iya. Tiga. Jadi pas dikejar itu jujur aja saya menghindari yang namanya telepon dari bank. Waktu itu kita ada pasti kan kalau misalnya kita punya utang sama bank itu pasti akan ditelepon sama pihak rentenirnya berarti kayak gitu ya. Pihak rentenirnya untuk membayar utangnya. Apalagi kalau dari bank tuh udah jelas banget deadline-nya. Harinya, detiknya, jamnya segala macam itu udah ini banget. Dikata-katain apa waktu itu? Waktu itu sampai sempat dikatain miskin, nggak punya uang, ngapain minjem uang, ngapain bikin kartu kredit dan sebagainya macamnya. Dan teriak-teriak. Dan masih ingat teriak-teriak dia adanya kayak gimana? Iya, inget banget. Sangat keras banget. Iya. Kalau dicobain saya nggak bisa. Miskin loh. Nah, ya kalau kurang lebih kayak gitu. Ya kan duit. Ya kalau misalnya kita ditelepon gitu, ibaratnya lagi telepon kita mau jawab dengan baik ya. Waktu itu masih jawabnya baik-baik. Maaf Pak, ya nanti saya secepatnya saya kelarin. Pasti bank itu bakal minta deadline. Kapan nih Mas untuk pelunasannya? Kalau saya orangnya emang nggak matok tanggal. Karena itu nanti bisa jadi bumerang buat kita sebetulnya. Karena nanti dia bisa lebih nekan lagi. Makanya saya bilang secepatnya kalau emang besok udah dapat dananya saya pasti bayar. Tapi kalau kita jawab kayak gitu otomatis bank akan telepon tiap hari. Gelisahnya tiap hari, sedihnya tiap hari ya. Benar banget, tiap hari akan ditelepon sama bank dan itu yang membuat saya Mister jadi down dan akhirnya nggak ngangkat. Apalagi nggak doa lagi. Betul banget. Waktu itu nggak sempat, belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya. Nah, dari kita nggak ngangkat telepon tadi Mister, itu malah lebih parah lagi nanti. Akhirnya didatanginnya sama debt collector. Kalau debt collector itu dengar-dengar emang udah nggak ada hubungannya sama bank. Jadi dia udah bisa lebih kasar lagi daripada bank. Dan itu buat teman-teman nih yang sekarang lagi ditelepon-telepon sama bank, please banget diangkat aja.
mau jawabnya apa, pokoknya jawab akan ngelunasin secepatnya. Itu udah jawaban paling bagus dan paling baik. Jangan sampai kita nggak angkat telepon dari bank, karena etikat baik kita ke bank itu akan dinilai juga walaupun kita udah kena blacklist pastinya. Kayak gitu. Oke, terima kasih buat Bos Ar. Semoga ini terakhir. Nah ya, pertama dan terakhir, dan sekarang udah tobat dan menjadi manusia insya Allah tanpa utang. Amin. Terima kasih buat Bos Ar udah hadir di Jos Channel ini ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut di materi intelektual ini ya. Sebelum saya syuting ini ya, tadi ada bilang, Mister, kalau saya bebas utang gimana Mister? Ya, pastikan kita punya prinsip no utang. Nah ini yang keren. No utang itu keren banget. Yesnya apa? Yesnya nabung. Ya, nabung itu bukan uang sisa. Jadi kalau kita ada proyek 5 juta, langsung tabungin 500.000. Jangan nunggu sisa 500.000 pasti habis. Nah, saya senang nih orang-orang yang yes nabung gitu loh. Bahkan sekarang saya punya prinsip kalau usia saya 30 tahun, maka saya harus punya tabungan 30 juta. Usia saya sekarang 20 tahun, maka saya harus punya tabungan 20 juta. Buat siapa? Banyak lah. Kalau 20 tahun nanti buat nikah bisa kan? 30 tahun nanti buat apa? Pendidikan anak, buat rumah dan sebagainya. Ini saya juga dapat ilmu dari guru saya. Supaya apa? Tiap tahun aset kita bertambah. Bahkan ada orang yang nambah 1 anak, 1 properti. Wow, lebih hebat lagi. Ini ada orang-orang yang utang tapi yes nabung atau mungkin investasi ya. Nah ini harus jadi prinsip secara intelektual nih. Kalau memang kita nggak layak punya TV layak datar di rumah atau beli HP yang terbaik, itu artinya ya memang kita nggak boleh utang, nggak boleh pakai kredit atau nyicil. Orang yang suka nyicil pasti tampangnya mencicil, gitu kan? Karena sama orang ditagihin terus, ya. Jadi ini prinsip intelektual yang pertama nih. Saya ingin di mindset benak Bapak Ibu semuanya, di hatinya, di jiwanya juga, tolong bebaskan utang. Kalau nggak sanggup, mending nggak usah. Nah, ini yang prinsip kedua nih. Bedakan ya, kan biasanya utang itu buat barang ya. 1 barang produksi, ya. 2 barang konsumsi. Mister, mana yang boleh ngutang? Nih, saya lingkarin. Bukan ini, tapi yang ini. Saya jualan roti, kesana sini pakai Gojek, bisa ratusan ribu per hari. Mendingan saya apa? Kredit motor, pastikan yang syariah juga. Atau kalau memang kita punya tabungan banyak, beli yang second. Tapi kalau untuk konsumsi ya, kalau kita belum punya duitnya cash ya, artinya tampang kita, muka kita nggak sanggup untuk punya barang itu. Itu artinya. Jadi barang-barang kita konsumsi sehari-hari, kalau memang kita nggak punya duit cashnya, artinya apa? Tampang kita nggak layak punya barang itu. Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke prinsip yang pertama tadi, nabung. Tabungannya nggak cukup, Mister. Beli yang second. Karena secara intelektual itulah yang terjadi ya. Kalau kita pengeluarannya kecil ya, cuma segini, tapi pemasukan kita kecil, pengeluarannya gede ya, jadinya apa? Pasti utang. Tapi kalau orang nabung kebalikannya, ya, pemasukannya gede banget, keluarnya sedikit. Apalagi dia hidupnya sederhana. Bukan pelit ya, hidupnya ya rendah hati, nggak neko-neko, nggak banyak gaya. Insya Allah kita mau rubah ini semua. Pastikan kita bisa. Ini adalah prinsip intelektual. Yang pertama di mindset, jangan sampai ada pernah kepikiran utang. Kalau emang kita nggak sanggup, artinya belum layak, belum pantas punya barang itu. Ya. Terus yang kedua, ingat yang boleh utang cuma barang produksi. Yang kita udah hitung-hitung per bulannya bisa bayar. Tapi kalau barang konsumsi haram dan dilarang. Jos banget kan untuk materi yang kelima ini, langsung praktek biar efek, langsung bertindak, insya Allah nasib hidup akan menanjak. Oke, ketemu lagi nanti di sesi bonus yang ke-6, insya Allah itu sesi spiritualnya, karena finansial udah, intelektual udah, dan yang terakhir adalah sisi spiritual. Penasaran? Ikutin Jos Channel yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.